Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan analisis pengelolaan data di instalasi farmasi Rumah Sakit Mata Masyarakat menggunakan metode KEMINS. Seperti yang kita ketahui bahwa instalasi farmasi berperan krusial dalam meningkatkan kualitas layanan di rumah sakit, khususnya pada penyediaan stok obat-obatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Salah satu instalasi farmasi di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur sedang menghadapi kendala dalam pemanfaatan pengelolaan data pasiennya, khususnya pemanfaatan data jenis obat-obatan. Padahal jika suatu instalasi dapat mengetahui pengelolaan data tersebut dengan baik, maka perencanaan pengelolaan obat dapat dilakukan dengan baik pula. Contohnya pada perencanaan stok obat yang sesuai. Nah, untuk data debitur sendiri, contohnya pada BPJS, misal BPJS adalah pembayaran jenis terbanyak yang digunakan oleh pasien, maka farmasi dapat melakukan perencanaan pengadaan dengan menstok obat-obat generik yang lebih banyak ke depannya. Nah, pada kelompok ini akan menggunakan data mentah untuk klaster tersebut sebagai berikut. Data mentah tersebut akan berisi kolom-kolom tanggal transaksi, jenis pembayaran, nama pasien, nama obat, dan informasi lainnya. Nah, untuk kali ini kami akan mengklasterkan dua jenis data. Untuk yang pertama adalah data obat. Nah, untuk data obat sendiri ini bertujuan untuk mengetahui obat mana sih yang paling banyak semisal digunakan dalam bulan-bulan tertentu atau jangka waktu tertentu. Nah, untuk tabel yang digunakan adalah tanggal transaksi dengan nama obat. Tabel tersebut akan dibersihkan terlebih dahulu menggunakan pivot pada Excel sehingga menghasilkan data bersih sebagai berikut. Kemudian data yang kedua adalah debitur pembayaran atau jenis transaksi. Ini berfungsi untuk mengetahui pembayaran apa sih yang paling banyak digunakan dalam waktu-waktu tertentu. Untuk pembersihan datanya menggunakan kolom debitur pembayaran atau jenis pembayaran, kemudian tanggal transaksi. Nah, tabel ini juga akan dibersihkan menggunakan pivot di Excel sehingga menghasilkan tabel bersih sebagai berikut. Nah, kedua tabel yang sudah dibersihkan tersebut akan kami proses menggunakan metode KEMINS pada aplikasi Orange. Oke, selanjutnya setelah kita dapatkan hasil data perhitungan sebelumnya yang sudah dibersihkan dan siap diolah di aplikasi Orange, selanjutnya kita akan mulai memprosesnya di aplikasi Orange. Jadi untuk cara pengolahannya bisa kita lihat pada gambar ini untuk alurnya. Jadi pertama-tama yang kita butuhkan datanya yang sudah bersih tadi. Pertama-tama kita inputkan dulu data pada aplikasi Orange. Kemudian jika datanya sudah masuk, kita lakukan pre-processing datanya. Di sini kita akan lakukan standarisasi data. Hal ini untuk agar skala datanya itu punya range yang sama di tiap datanya. Jadi perhitungan yang akan kita hitung dan kita peroleh nanti akan lebih sesuai. Nah, setelah kita lakukan standarisasi datanya di sini, langkah selanjutnya kita lakukan pemrosesan menggunakan metode KEMINS sebagai metode yang digunakan untuk segmentasinya. Di dalam KEMINS ini kita akan pilih 3 klaster. Yang pertama untuk klaster C1, klaster C2, dan klaster C3. Selanjutnya hasil dari pengolahan dengan KEMINS ini bisa kita lihat dalam bentuk visualisasi, dalam bentuk visual scatter plot, atau bisa juga kita lihat dalam bentuk tabel. Oke. Nah, setelah kedua data yang kita oleh sebelumnya, yaitu data terkait obat dan juga data terkait jenis pembayaran atau debitur pembayarannya, bisa kita lihat hasilnya. Hasilnya, pertama kita akan bahas hasil dari klasterisasi obat. Jadi untuk jenis obat, hasil klasterisasi visualnya bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, dari gambar berikut ini kita akan lihat ada 3 klaster. Ada klaster C1, klaster C2, dan klaster C3. Untuk klaster C1 pada jenis obat ini kita akan bisa lihat bahwa C1 ini
mewakili jenis obat yang penjualannya stabil. Jadi dia tidak punya lonjakan penjualan di bulan tertentu. Kemudian untuk klaster C2 ini menunjukkan jenis obat yang termasuk dalam segmen yang musiman. Jadi dia di beberapa bulan tertentu dia akan di bulan tertentu dia mengalami lonjakan penjualan, namun di bulan-bulan yang lainnya dia akan mengalami penurunan. Nah, sementara untuk klaster C3 di obat ini dia menunjukkan jenis obat yang punya pembayaran yang tinggi. Jadi dia punya lonjakan penjualan yang tinggi di beberapa bulan, tapi juga masih konsisten di bulan-bulan yang lainnya. Oke, selanjutnya kita beralih ke pembahasan output dari klasterisasi jenis debitur pembayaran atau jenis pembayarannya. Untuk hasil visual klasterisasinya bisa kita lihat juga di gambar berikut ini. Oke, untuk hasilnya sendiri tetap kita gunakan 3 klaster C1, C2, dan C3. Untuk klaster C1 pada jenis debitur pembayaran ini menunjukkan bahwa volume dari pembayaran ini itu menengah. Jadi dia intensitas pembayarannya, volumenya itu masih stabil gitu. Sementara untuk klaster C2 pada jenis debitur pembayaran ini menunjukkan bahwa dia termasuk pada segmen pembayaran atau jenis pembayaran yang rendah. Jadi dia volume pembayarannya tidak terlalu tinggi. Nah, sementara untuk klaster yang C3 ini menunjukkan volume pembayaran yang sangat tinggi. Jadi dia lebih konsisten penggunaan pembayarannya ini dibanding jenis pembayaran yang lain, dan pada bulan-bulan yang lain juga tetap stabil tinggi. Nah, selanjutnya kita akan membahas customer strategy and plan. Di sini terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu people and culture. Terus selanjutnya ada proses, technology, and measure. Nah, pada people and culture di sini terdapat 3 goals. Yang pertama yaitu kompetensi dan pengetahuan staf farmasi melalui pelatihan berkelanjutan. Nah, pada di sini aktivitasnya terdapat menyusun program pelatihan wajib bagi seluruh staf serta farmasi tentang prinsip-prinsip pelayanan pasien. Selanjutnya di sini terdapat performa measure. Pada tahap ini dilihat dari presentasi staf yang telah mengikuti pelatihan. Lalu targetnya pada people and culture ini yaitu terdapat 100% staf mengikuti pelatihan dalam 6 bulan sekali. Nah, yang terakhir di sini responsibility. Di sini targetnya yaitu kepala bagian farmasi, apoteker, dan pengembangan SDM. Nah, selanjutnya di sini ada proses. Terdapat 3 goals juga. Salah satunya yaitu mempercepat waktu tunggu pasien. Nah, terdapat activity, 2 activity yaitu yang pertama menerapkan sistem antrian elektronik, dan yang kedua menggunakan sistem antrian yang jelas dan mudah dipahami oleh pasien. Pada performa measure-nya yaitu terdapat 2 juga. Yang pertama yaitu rata-rata waktu tunggu pasien dari saat pendaftaran hingga pengambilan obat. Lalu yang kedua presentasi pasien yang menunggu lebih dari 15 menit. Targetnya di sini terdapat 2, yaitu yang pertama maksimal 15 menit waktu tunggu. Terus yang kedua kurang dari 10% pasien menunggu lebih dari 15 menit. Responsibility-nya terdapat kepada bagian kepala farmasi dan staf farmasi. Selanjutnya ada teknologi. Nah, teknologi ini terdapat 3 goals. Salah satunya yaitu mengimplementasikan sistem informasi. Dan pada aktivitasnya yaitu mengintegritas sistem informasi farmasi dengan sistem rumah sakit. Lalu performa measure-nya terdapat sistem terintegrasi di 10% layanan farmasi. Lalu target dari teknologi ini yaitu untuk Desember 2025. Yang terakhir responsibility-nya yaitu IT System Supervisor Farmasi. Yang terakhir di sini ada measure.
terdapat 3 goals, salah satunya yaitu memantau tingkat kesalahan, terus untuk aktivitasnya yaitu merekam setiap kesalahan yang terjadi dan melakukan analisis akar permasalahan. Lalu dari performance measure-nya di sini ada tingkat kesalahan pengisian resep per 100 resep. Lalu target dari measure ini yaitu kurang dari 1% kesalahan. Lalu responsibility-nya yaitu kepala bagian farmasi, apoteker, penanggung dan apoteker penanggung jawab. Nah, berikut tadi merupakan hasil dari kelompok kami terkait analisis data penggunaan obat dan data transaksi di instalasi farmasi Rumah Sakit Mata Masyarakat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.